Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, bagaimana sih dinamika penduduk benua-benua di dunia? Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk benua-benua di dunia? Nah, yang dimaksud dengan dinamika penduduk benua-benua di dunia adalah perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, terkadang dinamika penduduk dapat diubah dengan sengaja. Misalnya, bagaimana Amerika Serikat sempat menggalakkan program imigrasi untuk memperkaya komposisi penduduknya. Hal tersebut tentu untuk membuat negaranya semakin kaya akan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh penduduk dunia. Wujud konkret dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk seperti persebarannya, kualitas hidup, budaya, etnik, dan agama. Bagaimana keadaan dinamika penduduk benua-benua di dunia pada umumnya? Nah, berikut ini adalah pemaparan dimulai dari dinamika penduduk benua Asia. Nah, benua Asia, dinamika penduduk benua Asia, persebaran penduduk Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Hal ini menyebabkan wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sementara wilayah pedalaman Asia justru relatif lebih jarang penduduknya. Nah, kita lihat dari komposisi penduduk Asia berdasarkan umur. Dilihat dari komposisi usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%, artinya sebagian besar penduduk Asia berada di kategori usia produktif. Maksudnya, usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 hingga 65 tahun. Itu menurut WPDS ya, berdasarkan data WPDS pada tahun 2015. Usia produktif juga bercirikan mampu melakukan sesuatu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan komposisi penduduk Asia berdasarkan ras. Nah, berikut ini adalah persebaran penduduk berdasarkan ras di benua Asia. Yang pertama adalah Asia Utara dan Asia Tengah. Mayoritas adalah ras Kaukasoid dan atau ras Europoid. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian besar adalah ras Mongoloid. Nah, yang selanjutnya wilayah Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah, sebagian selatan khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, yaitu Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Di wilayah Asia Kecil, Asia Barat, Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk Asia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Artinya, penduduk Asia bertambah 1,5% per tahunnya. Meskipun begitu, hal tersebut tidak benar-benar memperlihatkan laju pertumbuhan Asia secara umum. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, persebaran dan pertumbuhan penduduk benua Asia tidak merata di setiap kawasan. Contohnya, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kualitas penduduk Asia HDI. Kualitas penduduk dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI. Atau Indeks Pembangunan Manusia IVM. Human Development Index HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, life extense of rights, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Nah, berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Misalnya secara umum tampak bahwa Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk dengan harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatannya itu sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal berada pada kategori rendah. Nah, yang selanjutnya itu agama dan budaya di benua Asia ini ya. Nah, agama Asia memiliki budaya yang sangat beragam ya. Sedangkan selanjutnya Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti apa, yaitu Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian menyebar dan dianut oleh banyak negara. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur, karya seni berupa alat musik yang sangat banyak jenisnya. Ya, yang selanjutnya adalah dinamika penduduk Amerika. Nah, yang selanjutnya itu dinamika penduduk Amerika. Nah, penduduk Amerika bagaimana sih? Berdasarkan komposisi penduduk Amerika berdasarkan umur. Nah, komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya yakni 66% merupakan penduduk usia produktif. Yang selanjutnya itu berdasarkan kualitas penduduk Amerika, HDI. Berdasarkan HDI yang dilihat dari angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile ya. Yang selanjutnya beberapa negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Yang selanjutnya itu berdasarkan komposisi penduduk Amerika berdasarkan ras. Nah, penduduk asli benua Amerika yang lainnya adalah suku Eskimo yang mengalami nasib serupa dengan suku Indian. Hal ini menjadi komposisi penduduk Amerika dominan oleh imigran atau pendatang yang berasal dari berbagai dunia. Berbagai pendatang tersebut terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Yang selanjutnya yaitu budaya dan agama di benua Amerika. Berbagai budaya di benua Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Budaya dan agama Amerika Utara. Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lain di dunia. Budaya Amerika juga dapat terlihat dari gaya berbusana, olahraga, dan makanan. Produk seperti jeans, sepatu, baseball, topi, dan sepatu boot merupakan budaya Amerika. Hamburger, hotdog, keripik, kentang juga merupakan contoh budaya makanan dari Amerika Serikat. Nah, bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika juga kerap menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, Jerman, dan bahkan Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Nah, yang selanjutnya adalah budaya dan agama Amerika Selatan. Amerika Selatan atau Amerika Latin memiliki budaya yang beragam pula. Musik dan tari menjadi salah satu ciri utama dari budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil,
tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombo. Bahasa Portugis dan Spanyol adalah bahasa utama yang banyak dituturkan di Amerika Selatan. Selain itu, terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, dan sebagainya. Nah, dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, ya tadi, terus juga Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah dinamika penduduk Eropa. Nah, bagaimana sih dinamika penduduk di benua-benua Eropa? Yang pertama dilihat dari komposisi penduduk Eropa berdasarkan umur. Nah, penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 sampai 50 tahun, 65 tahun, dan termasuk penduduk jenis ini kelompok produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan ras. Nah, berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku, yaitu 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua adalah bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman sebagian selatan. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Ciri fisik mempunyai bangsa Alpen, ya, menyerupai bangsa Alpen. Dari ciri fisik bangsa Slavia ini menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir yaitu bangsa Dinarik. Nah, ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk Eropa. Nah, penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup tinggi dan sangat tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berbeda di Eropa Barat, Utara, Selatan, sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Sementara itu, beberapa negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Dengan demikian, kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Yang terakhir yaitu berdasarkan budaya dan agama di Eropa. Nah, bangsa Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah berkembang sejak lama berdasarkan bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk tulisan, lukisan gua, dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik dan seterusnya. Nah, sedangkan berdasarkan penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan. Nah, kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodok. Selain itu, hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Agama Islam dianut oleh banyak penduduk Eropa Timur. Di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Yang keempat yaitu dinamika penduduk Afrika. Ya, yang keempat adalah dinamika penduduk Afrika. Nah, dinamika penduduk Afrika berdasarkan komposisi penduduk Afrika berdasarkan ras. Nah,
Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal ini yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kualitas penduduk Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI. Tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi, seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan budaya dan agama di Afrika. Nah, seperti halnya benua Asia dan benua lainnya, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tidak hanya terlihat antar negara, tetapi dalam suatu negara bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab dan Eropa, budaya Afrika kemudian berkembang. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan agama ya. Jadi penduduk Afrika menganut agama yang beragam. Beberapa agama di sebarannya meliputi di kawasan Afrika Barat dan Utara. Islam menjadi agama yang dominan. Kawasan Afrika Selatan memiliki jumlah pemeluk agama Kristen yang lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah jumlah penduduk ialah penganut kepercayaan animisme. Nah, yang terakhir yaitu dinamika penduduk benua Australia. Nah, berdasarkan komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Suku aborigin adalah penduduk asli benua ini. Bangsa kulit putih umumnya adalah pendatang dari Eropa. Sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar berasal dari Cina dan India. Yang selanjutnya itu berdasarkan kualitas penduduk Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Yang terakhir yaitu berdasarkan budaya dan agama di benua Australia. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, Buddha, Islam, Hindu, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Meskipun begitu, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalaninya. Sekian kami akhiri, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.